Shalom, selamat sahabat. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saja saudara berada? Semoga kita semua sehat-sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali bersama dengan saya Pendeta John Medelu dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry Channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Pertama-tama, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kami rindu untuk mempelajari kembali kebenaran akan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja, berbicara bagi kami, menguatkan, meneguhkan kami melalui sabda firman-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul renungan Sabat hari ini adalah sampai di manakah kita sekarang? Mungkin pertanyaan ini akan sering muncul jika kita dalam perjalanan kemudian tersesat. Atau mungkin kita memasuki wilayah baru dengan tidak mengetahui situasi, kondisi, dan jalan-jalan dalam kota tersebut. Dan kita harus membuka map kita dan kita harus menemukan di manakah kita sekarang ini. Atau mungkin saudara sedang dalam perjalanan dan kemudian tertidur lelap dan tiba-tiba terbangun, saudara terjaga dan sambil melihat ke jendela dan kemudian saudara akan bertanya, sudah sampai di manakah kita sekarang ini? Mungkin hari ini dengan peralatan dan teknologi yang canggih, kita tinggal melihat Google Map ataupun map-map lainnya di dalam di cellphone kita dan kita langsung mendeteksi di mana lokasi kita sedang berada. Dan melihat bahwa ada tanda-tanda di jalanan yang akan bisa menunjuk arah dan apa yang harus kita lakukan. Kita tinggal mengikutinya dan tentunya kita akan tiba dengan selamat. Ketika di dalam perjalanan kita memandang ada tulisan New Jersey, maka petunjuk itu akan menolong kita untuk boleh tiba di kota yang sedang kita tuju. Demikian halnya dengan New Jerusalem. Kita sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem baru. Dan untuk itu, maka kita harus melihat bahwa kondisi kita dan keberadaan kita hari ini sudah tiba pada posisi yang mana. Jadi, sudah sampai di manakah kita sekarang dalam perjalanan menuju ke surga? Tahukah saudara, di dalam Alkitab ada banyak tanda-tanda yang ditunjukkan untuk kita mengerti dan mengetahui bahwa inilah akhir zaman ini. Dengan tanda-tanda yang telah ditunjukkan, maka kita akan bisa mengetahui dengan jelas bahwa dunia sekarang ini sedang berada pada masa penutupan akhir sejarah. Untuk Indonesia, saudara akan mengetahui bahwa di dalam tahun 2020 ini, dengan banjir yang melanda ibu kota Jakarta adalah yang terparah, dan saudara bisa melihat bagaimana air yang bisa tinggi sampai 6 meter di daerah Bekasi, dan kemudian banyak yang mengalami korban oleh karena korban material dan juga nyawa di beberapa tempat. Kemudian saudara lihat bahwa ada fakta yang dahsyat mengenai kebakaran di Australia, di mana kebaran tersebut menyebar hingga 20 km dalam waktu 5 jam saja. Dalam beberapa bulan yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Mayor Jenderal Qasem Soleimani untuk segera dibunuh. Dan akhirnya berhasil dibunuh melalui satu remote control dan kemudian memicu akan peperangan yang bisa saja terjadi. Demikian juga sejumlah gempa di Indonesia. Disebutkan bahwa dalam bulan Januari ada 518, Februari
779 dan bulan Maret ada 965 kali. Ini adalah luar biasa, hampir 1000 kali, dan itu hanya di Indonesia dalam sebulan. Kemudian April ada 683 kali, Mei 557, Juni bulan lalu 667 kali. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman ini sudah sedang terjadi di era kita sekarang ini. Kemudian sudah akan dapati bahwa di bulan Februari kemarin ada wabah belalang di Afrika. Dan kemudian bulan Juni ada wabah yang sama di Argentina. Dan yang paling menegangkan di seluruh dunia adalah pandemi virus corona. Dan khususnya untuk Indonesia per hari kemarin, 10 Juli 2020, menyebutkan bahwa ada 3.469 yang meninggal. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melihat tanda-tanda ini, sudah sampai di manakah kita sekarang ini? Tahukah saudara bahwa dengan munculnya virus corona membuat saya secara pribadi berdoa, Tuhan, sudah mungkin waktunya untuk Tuhan segera datang. Bayangkan, hanya sebuah virus, hanya satu penyakit bisa membuat akhirnya terisolasi dunia ini. Semua lockdown, dan kemudian kita harus mensterilkan diri kita masing-masing. Dan itu menunjukkan bahwa hanya dengan satu jenis virus saja telah melumpuhkan untuk dunia ini. Bagaimana jadinya untuk hal-hal yang akan datang ke depan yang akan jauh lebih dahsyat, melumpuhkan untuk segala sesuatu termasuk perekonomian kita. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11 menyebutkan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan juga dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Boleh dikatakan bahwa Alkitab menyebutkan akan ada pemberontakan, peperangan, gempa bumi, sakit sampar, kelaparan, hal-hal yang mengejutkan dan tanda dahsyat di langit. Dan itu semua sudah terjadi. Walaupun sekarang ini sudah diberlakukan new normal, tetap kita harus renungkan, sudah sampai manakah kita sekarang ini? Jawabannya adalah sudah sangat-sangat dekat. Dalam perjalanan hidup kita menuju ke surga, apakah saudara sedang berjalan, sedang bergerak menuju surga, ataukah saudara justru sedang istirahat atau terhenti untuk sejenak? Perlu kita renungkan bersama tentang masalah hal ini. Di dalam Matius pasal 25, Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 anak darah, 10 gadis, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Tentunya kita tahu cerita ini, dan di dalam ayat 3 dan ayat 4 dikatakan bahwa gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi saudara lihat ayatnya yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Kedua kelompok ini masing-masing membawa pelita dan lampu mereka tetap menyala. Dan mereka sama-sama sedang menunggu.
Tetapi yang membuat perbedaan adalah ketika terjadi delay, terjadi penundaan, saat mana mempelai pria itu terlambat untuk datang, maka saudara mendapati bahwa disinilah ada satu celah, satu titik kekurangan, yang mana 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mengadakan persiapan. Saya akan masuk kepada sebuah ajakan kepada kita untuk siang hari Sabat ini, bahwa minyak itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Dan di pasal 24, saudara akan dapati bahwa Yesus sedang mengutarakan tentang bagaimana kedatangan Yesus itu. Baik akan muncul nabi-nabi palsu atau Mesias palsu, dan juga akan ada masa penderitaan, dan kemudian dunia di akhir zaman ini diibaratkan seperti Nuh dan diajak untuk kita harus berjaga-jaga. Barulah kemudian Yesus memberikan perumpamaan 10 gadis di dalam pasal berikutnya. Kata lain bahwa pasal ini muncul minyak yang dibutuhkan, Roh Kudus yang benar-benar dibutuhkan, ini terhubung dengan penutupan akhir sejarah dunia ini. Ellen White menyebutkan dalam Testimonies to the Two Ministries, halaman 507, banyak orang sebagian besar gagal menerima hujan awal, yaitu Roh Kudus. Mereka tidak memperoleh semua hikmah yang telah Allah sediakan bagi mereka dengan hujan tersebut. Mereka berharap bahwa kekurangan itu akan disediakan hujan akhir. Apabila kelimpahan kasih karunia yang paling kaya itu diberikan nanti, mereka bermaksud membuka hati mereka untuk menerimanya. Mereka sedang membuat kesalahan besar. Persiapan harus dilakukan hari ini. Jangan menunggu untuk hari yang akan datang. Sudah sampai manakah saudara sekarang ini? Saya mau kasih tahu saudara adalah bahwa dunia akhir zaman ini dengan tanda-tanda yang telah dan sedang dan akan semakin digenapi, sedang menunjukkan secara fisik bahwa kita berada di akhir zaman dan dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi masalah utama bukan pada kondisi dunia ini. Masalah utama adalah masalah hati kita. Sudah sejauh mana saudara berada dan sedia untuk menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali? 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12 menyebutkan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Korintus pasal 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Secara fisik, tanda-tanda telah diberikan dan telah digenapi. Dunia sedang berada pada akhir sejarah dunia. Tetapi sudah sampai di manakah persiapan hati saudara sekarang ini? Jangan-jangan saudara masih jauh di belakang. Saudara masih mencintai dunia ini. Saudara masih punya agenda untuk berbagai dan beragam bisnis yang saudara harus lakukan hari ini. Dan saudara terikat dengan dunia ini. Sudah waktunya, dan waktu itu adalah waktu sekarang, untuk saudara benar-benar bergumul dan lebih banyak penyerahan, memohon tiap hari agar Roh Kudus Tuhan boleh mengubah saudara, mematangkan saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah sampai di manakah kita sekarang? Jangan melihat tanda, tetapi mari lihat hati kita. Hati kita, saudara yang tahu
sejauh mana kita telah siap untuk ini. Jangan menunggu waktu yang akan datang, karena kita tidak tahu kapan pintu kasihan ini tertutup. Baik bisa saja malam hari ini atau besok, dan itu berarti terlambat. Biarlah melalui renungan pada Sabat hari ini mengajak kita untuk melihat kembali, sudah sampai di manakah persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan Sabat hari ini dapat meneguhkan, menguatkan saudara untuk semakin lebih bersedia menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati pada kesempatan hari ini untuk kembali mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dapatkan Sabat ini boleh menolong kami untuk lebih bersedia diri untuk menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih begitu sibuk dengan berbagai hal di dunia ini yang membawa hati kami terikat dengan dunia ini. Sekaranglah waktunya, biarlah Engkau menolong kami untuk kami terfokus kepada Tuhan, dan kami berpaut pada salib-Mu ya Tuhan, untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan boleh mengubahkan kami, mematangkan kami menjadi satu umat yang bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati semua saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian berada di mana yang berada dimanapun saja berada. Kami percaya biarlah kasih sayang Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu boleh menyertai akan kami sekalian. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah untuk khotbah di dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Tuhan Yesus